Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofa dengan NIM 2214201139. Di sini saya akan menjawab tugas kuis 2B dengan pertanyaan yang pertama. Sebutkan aturan dan jelaskan perbedaan pengisian pencadangan aktiva produktif antara bank umum dan BPRS. Nah, untuk bank umum, aturan pengisian pencadangannya diatur oleh POJK nomor 20 garis miring POJK 03 garis miring 2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Sebelumnya juga diatur dalam PBI nomor 14 garis miring 15 garis miring PBI garis miring 2012 tentang penilaian kualitas aset. Berdasarkan POJK tersebut, kualitas aktiva produktif bank umum dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama lancar dengan pengisiannya 1%, yang kedua dalam perhatian khusus dengan pengisian 5%, yang ketiga kurang lancar dengan pengisian 15%, yang keempat diragukan dengan pengisian 50%, dan yang terakhir macet dengan pengisiannya 100%. Sedangkan untuk BPRS, aturannya berbeda karena karakteristik, ukuran, dan risiko yang dihadapi berbeda dengan bank umum. Aturan yang digunakan juga berbeda, yaitu POJK nomor 33 garis miring POJK 03 garis miring 2018 tentang penilaian kualitas aset BPRS. Nah, tingkat kualitasnya juga berbeda. Di sini BPRS hanya ada 4. Yang pertama itu lancar dengan pengisiannya 0,5%, yang kedua kurang lancar dengan pengisiannya 10%, yang ketiga diragukan dengan pengisiannya 50%, dan yang terakhir macet dengan pengisiannya 100%. Nah, BPRS pengisiannya 0,5% itu untuk pembiayaan lancar. Kenapa lebih rendah dibandingkan bank umum? Karena risiko BPRS lebih kecil dan segmentasi nasabahnya berbeda, yaitu mikro dan UMKM. Soal yang kedua yaitu mengapa pada zaman sekarang bank syariah lebih memilih banyak menjual akad pembiayaan musyarakah daripada akad pembiayaan lainnya. Nah, yang pertama itu karena kontrol dan pengawasan banknya lebih kuat. Dalam akad mudharabah contohnya, nasabah itu yang mengelola usahanya, bank hanya sebagai pemilik modal, dan di sini bank itu tidak boleh ikut campur langsung dalam pengelolaan usahanya. Ini tuh membuat bank sulit mengontrolnya, sehingga risikonya tinggi kalau nasabahnya tidak jujur, apalagi kalau usahanya itu gagal. Sebaliknya kalau dalam musyarakah, karena bank juga sebagai pemodal dan bisa terlibat dalam manajemennya, maka pengawasan dan kontrolnya itu lebih baik. Yang kedua itu risikonya lebih terkendali atau terkelola. Bank syariah tentu ingin meminimalisir risiko kegagalan usaha dan penipuan. Dalam musyarakah, karena keterlibatan bank dalam pengawasan, maka risikonya juga lebih terbagi dan terukur. Terus juga nasabahnya cenderung lebih bertanggung jawab karena tahu bank ikut terlibat, dan pastinya transparansi laporan usahanya lebih baik. Dan juga memberikan imbal hasilnya lebih kompetitif, karena bagi hasil ditentukan berdasarkan keuntungan real usaha. Musyarakah itu bisa menghasilkan return yang lebih fleksibel dan kompetitif, terutama jika usaha nasabahnya berkembang. Dan juga pastinya kalau musyarakah sesuai dengan prinsip syariah yang ideal. Musyarakah itu mencerminkan prinsip syariah secara lebih murni, seperti keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.